Ya, kita mau bicara soal dansa politik. Kali ini menarik ya, statement dari Ibu Megawati selaku Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang memberikan sinyal adanya politisi yang sedang berasik ria atau berdansa ria dalam momentum kontestasi pemilihan presiden 2024. Nah, banyak pihak dan banyak pengamat yang mendiskusikan itu memberikan dugaan sorotan terhadap posisi Jokowi sebagai playmaker ya, yang memainkan peran penting dalam konteks siapa yang sebenarnya yang akan didukung. Dari berbagai macam kesempatan kita melihat bahwa dansa-dansa politik ini sudah dimainkan oleh Jokowi tentu jauh di dalam sebuah kedalaman sebelum dia muncul di permukaan publik, ketika ia selalu menggandeng Ganjar dan Prabowo dalam satu event bersama, sebenarnya memberikan satu sinyal politik bahwa baik Prabowo maupun Ganjar, ya silakan yang mana saja Anda pilih, everything is okay ya, semua akan happy ending. Nah, ini yang kemudian dibaca ketika ada arus ya migrasi pergerakan pendukung Jokowi yang kemudian mengambil sikap memberikan dukungan kepada Prabowo ya. Tentu hal ini tidak serta-merta terjadi sekalipun para pendukung Jokowi tersebut memberikan argumentasi alasan bahwa perpindahan mereka untuk mendukung Prabowo dikarenakan adanya sikap lamban dari Partai Demokrasi Indonesia, Partai Banteng Moncong Putih ini untuk mengambil sikap untuk segera mengusung Ganjar sebagai calon Presiden 2024 ya. Tentu ini sesuatu yang masih abu-abu. Nah, ditambah lagi ketika Gibran juga memainkan dansa politik ramah tamahan untuk menjamu Prabowo ya, tentu hal ini pasti akan dikapitalisasi oleh media sosial untuk mau mengatakan, memberikan sinyal pesan-pesan politik bahwa Prabowo juga oke ya, Ganjar oke, Prabowo juga oke ya. Ini yang disebut dengan dansa-dansa politik. Nah, menarik untuk kita mengatakan bahwa apakah ini masuk dalam kategori yang disebut dengan politik tingkat dewa ya, politik tingkat atau high class. Tentu bicara tentang seorang politisi ketika dia masuk dalam ranah atau dalam level sebagai politisi, bukan politisi kacang-kacangan atau politisi kaleng-kaleng atau politisi hijau, tetapi sungguh-sungguh politisi yang gerak politiknya, bahkan orang-orang di sekitarnya pun tidak dapat melakukan forecasting atau peramalan ke arah mana sebenarnya sikap politik ini mau diarahkan. Jadi ketika kita berbicara tentang politisi tingkat dewa atau politisi high class, maka kita akan melihat itu ada pada sosok Jokowi. Semua orang dibuat bingung, semua orang dibuat menduga-duga, semua orang diarahkan untuk memainkan satu diskursus atau framing politik yang memberikan sinyal-sinyal yang tentunya tidak mudah untuk dibaca. Ya, saya sangat yakin bahwa apa yang Jokowi sampaikan ini tentu bermain pada bandul antara Prabowo dan juga Ganjar. Sekalipun ada yang mengatakan bahwa siapapun yang terpilih Jokowi menang ya. Jokowi is the player maker, the original ya, master ya, pembuat kebijakan atau keputusan tentang siapakah sebenarnya yang akan memimpin Republik Indonesia ini di kemudian hari selepas dia lengser atau menyudahi masa kepresidenannya. Nah, ini penting teman-teman untuk kita melihat bahwa di sini tentu kita tidak dapat menduga atau berpikir bahwa Jokowi sedang memberikan satu sinyal-sinyal yang arahnya ke situ. Saya kira masih teramat jauh ketika hal ini ingin disampaikan secara terang-terangan oleh Jokowi, sekalipun Jokowi terikat dengan satu kepentingan atau katakanlah ikatan penugasan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan tentu ini berbicara tentang utang budi. Ya, kalau bicara tentang utang budi, tentu Jokowi juga mungkin akan punya hutang budi dengan Prabowo di level yang tidak kita mengerti ya. Nah, ketika Jokowi mengajak Prabowo untuk menjadi bagian dari kabinet kementerian Menteri Pertahanan, tentu ada bargaining politik yang hanya Jokowi dan Prabowo yang tahu. Ya, inilah yang kemudian memberikan kesan bagi orang lain, siapapun presiden yang terpilih, ya maka idealisme, cita-cita Jokowi lah yang harus kemudian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh
presiden manapun nanti yang terpilih. Ya, jadi inilah yang disebut dengan dansa-dansa politik, walaupun orang berpikir sedang terjadi dua kutub, bisa saja ini tiga kutub atau segitiga tarian dansa yang juga melibatkan Surya Paloh. Ya. Tentu tidak mudah orang yang katakanlah idealisme seperti Surya Paloh tidak hanya berpikir bagaimana meminjam popularitas atau masa pendukung Anies untuk menaikkan katakanlah popularitas Nasdem. Ya, ini itu hal yang kita lihat di permukaan, tetapi jauh di kedalaman tentu masih sulit untuk diramalkan. Walaupun sekali lagi banyak orang menyimpulkan bahwa Jokowi bermain di dua kaki atau di tiga kaki, ya, walaupun realitasnya dia punya dua kaki saja. Nah, apakah kemudian Jokowi berpikir dia akan katakanlah membarterkan atau ya menjaminkan atau membelakangi tentang sejarah, lupa pada sebuah sejarah bahwa keterpilihan Jokowi itu jauh juga karena ada peran besar dari Partai Demokrasi Indonesia. Apakah Jokowi adalah kacang lupa kulit atau jas merah, ya, yang dikatakan oleh Soekarno, jangan lupakan sejarah. Artinya ada gugatan moral kepada Jokowi. Hei Jokowi, jangan lupa bahwa Anda besar, Anda dimenangkan, Anda menjadi presiden, tercatat sebagai Presiden Republik Indonesia 2 periode oleh karena jasa besar dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, terlepas dari dukungan-dukungan yang lain. Ini menarik. Atau juga Jokowi bermain cantik, ya. Memang mungkin berharap bahwa Ganjar bisa menang, tetapi kalau kemudian kalah, ya Prabowo juga punya katakanlah utang budi juga kepada Jokowi, karena sedikit banyak ada sekian persentase Jokowi memberikan andil, memberikan katakanlah booster atau penguatan pengaruh, ya, pengaruh dari popularitas Jokowi atau katakanlah kinerja baik Jokowi yang dipersepsi oleh publik sangat baik, ya, sehingga sekali lagi Jokowi punya agenda besar untuk menjaga bahwa ibu kota negara yang baru ini harus tetap di sana dan kemudian di running, dan siapakah yang akan bisa memberikan support terbaik, maka hitungan-hitungannya adalah kalaupun harus berhadapan dengan PDIP, maka sangat mungkin bahwa Jokowi akan melawan itu, akan berhadapan-hadapan dengan PDIP demi ibu kota negara. Seperti itukah? Kita akan ikuti, kita akan mengalir dalam dinamika politik yang terus-menerus kita update dan kita renungkan sebagai seorang warga negara di channel Bukan Partai Politik. See you in another videos.